kita yang insya Allah semuanya bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW, kita mendapat keberkahan dari Rasulullah SAW. Ini malam udah setengah 11, yang ceramah udah 2, otak udah penuh. Perut lapar, udah, saya belum berada. Kita ambil hikmah sedikit yang mungkin bisa menambahkan dari apa yang telah disempurnakan oleh para ustaz kita, bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan tadi dalam Al-Quran, "Qul bifadlihi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Maka kita wajib gembira dengan kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, dulu pernah pesan nggak Bu untuk jadi umat Nabi Muhammad? Pernah pesan? Pernah. Dulu pernah pesan nggak? Nanti kalau saya lahir dari bapak yang mana? Pernah pesan nggak? Nggak. Kalau maunya ada request pesanan, mau ganti bapak nggak? Oh, dari bapak lain. Jadi kita sekarang berposisi sebagai umatnya Rasulullah SAW ini atas pilihannya Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini hal yang sangat menggembirakan, yang kita harus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tiada terkira. Kita lihat mundur umat-umat terdahulu. Semua nabi-nabi terdahulu ketika diceritakan tentang umatnya Nabi Muhammad SAW, malam ini kita memuliakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad, Bu? Cinta nggak? Cinta nggak? Apa buktinya? Diam. Majnun sama Laila begitu bertanya, Majnun, saya cinta sama kamu. Laila, buktinya apa kamu cinta sama saya? Cinta ngomongnya gampang, saya cinta, tapi yang perlu adalah pembuktian. Maka kita malam ini merayakan maulidnya Rasulullah SAW. Kita hadir di rumah masjid ini, kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Mudah-mudahan hati kita melangkahkan kaki karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ingin membacakan maulid, ingin mendengarkan qasidah maulid, ingin mendengarkan sejarah lahirnya Rasulullah hingga bisa menimbulkan kita mengingat kepada Rasulullah SAW dan bertambah rasa cinta di hati kita. Kalau malam ini kita merayakan di masjid, mudah-mudahan tahun depan kita bisa merayakan di tiap-tiap rumah kita. Kita undang tetangga-tetangga, hari ini rumahnya bulan, besok rumah bulan, lusa rumahnya bulan. Agar apa? Di dalam rumah kita ada cahayanya Rasulullah SAW. Dikatakan dalam surat qasidah apa? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Rumah yang di dalamnya sudah ada cahayanya Rasulullah, maka rumah ini tidak butuh cahaya yang lainnya lagi. Maka cukup cahaya Rasulullah menerangi rumah tersebut dan tidak butuh petunjuk yang lainnya. Jangan kayak sekarang kita lihat rumah-rumah kita isinya nggak jelas, fotonya artis, fotonya pemain sepak bola. Coba lihat kamar anak kita, apa isinya? Fotonya siapa? Kira-kira kalau memandang foto pemain sepak bola yang diingat apa? Kalau yang dipajang fotonya artis, yang diingat apa kira-kira? Yang diingat dunia, yang diingat kesesatan. Tapi coba kita pajang di situ foto-fotonya habaib, foto-fotonya para wali-wali Allah, fotonya para ulama. Ketika kita lihat, kita ingat akhirat, kita ingat sejarah hidupnya mereka, kita ingat tuntunan mereka. Maka ketika di rumah kita perlu dengan cahaya-cahaya itu, hati kita akan selalu mendapat
sebagai tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali dia menjadi orang Kalau nggak jadi orang Islam, maka dia nggak bisa masuk surga apabila dia dalam keadaan maqam dakwah, umat dakwah, mendapatkan ajakan dari Rasul atau dari penerusnya Rasulullah SAW. Maka siapapun yang tidak jadi orang Islam, yang nggak punya tiket Islam, dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita bahagia sekarang. Allah berikan kita tiket, kita nggak pernah memintanya, kita nggak pernah memilihnya. Allah pilih kita untuk jadi tiket, punya tiket untuk jadi orang Islam. Maka ini kebahagiaan yang harus kita syukuri yang luar biasa. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai semua nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, itu tiket untuk masuk surga macamnya cuma satu. Saya mau nanya, kalau masuk ke Ancol tiketnya masih berapa? Pernah ke Ancol? Pernah ke Ancol? Gak pernah? Tiketnya macam berapa? Satu macam atau tiga macam? Satu. Maka dari zaman Nabi Adam sampai nanti Rasulullah sampai nanti kiamat, itu untuk masuk surga tiketnya satu, yaitu menjadi orang tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dia menjadi orang Islam. Saya nanya, agama Islam yang bawa siapa bu? Agama Islam yang bawa siapa? Agama Islam yang bawa siapa? Nabi. Kalau yang bawa agama Islam Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad terus agamanya apa? Gak ada agama. Berarti gak punya tiket kan? Tiketnya baru zaman Nabi Muhammad. Terus Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Nuh, ada tiketnya baru sudah. Gak pakai tiket. Apa tiketnya? Tetap maka agama ini sejak zaman Nabi Adam, bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ini banyak kesalahan paham. Agama Islam yang bawa Nabi Muhammad, nanti ada agama Kristen yang bawa, agama Yahudi yang bawa. Itu dari mana sumbernya? Tidak ada sumber demikian, tidak ada. Semua nabi-nabi Allah itu beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi semua nabi itu agamanya Islam. Dan semua kitab suci, Injil, Al-Quran, Zabur, Taurat, semua kitab ini untuk orang Islam. Kalau kita ketemu sama tiap-tiap kitab itu, nanti akan nyambung. Kitab yang pertama itu jilid 1, nyambung ke jilid 2, nyambung ke jilid 3, nyambung ke jilid yang keempat, hingga semua kitab itu bersambung dan isinya semuanya petunjuk untuk orang Islam. Jadi jangan sampai kita salah meyakini, kita anggap ada agama lain selain agama Islam. Dan agama yang Allah turunkan, agama samawi, hanya agama Islam, tidak ada yang lainnya. Silakan kita buka nanti dalam pengajian kita. Semua nabi-nabi dinyatakan dalam Al-Quran mereka dalam keadaan Nabi Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku pertama-tama orang Islam. Artinya pertama-tama di masa itu yang menjadi orang Islam, bukan Islam pertama di dunia, bukan. Maka Nabi Ibrahim menyatakan dirinya sebagai orang Islam. Kalau kita tidak mengakui semua nabi-nabi sebagai orang Islam, maka kita telah mencah-mencah utusan-utusan Allah. Allah mengutus kepada nabi-nabinya satu misi. Semua nabi jalan kepada kita dengan satu misi. Apa misinya? La ilaha illallah. Tidak ada misi lain dari semua nabi. Apa intinya la ilaha
menghilangkan semua perbudakan, menyembah kepada selain Allah dihancurkan, dihilangkan. Karena zaman dulu ada manusia yang diminta untuk menjadi budaknya manusia yang lain. Fir'aun memerintahkan orang-orang pada masa itu untuk menyembah dirinya, untuk menjadi budak dirinya. Begitu zaman perbudakan yang lain. Maka datangnya para nabi ini mengajak semua manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi visinya satu, yaitu la ilaha illallah. Maka dikatakan la ilaha illallah ada Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang tahu bahwa agama Islam yang sekarang kita peluk adalah satu-satunya agama yang menjadi tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus tugas kita apa sekarang? Setelah saya diberikan oleh Allah tiket rupanya agama Islam, tugas saya sekarang apa? Tugas saya sekarang adalah bagaimana saya menjadi orang Islam sampai saya mati. Di sini sudah siap mati semua belum, Bu? Bu, sudah siap mati? Belum. Kalau mati kira-kira pengennya apa? Husnul Khatimah apa Su'ul Khatimah? Husnul. Kalau mati itu nggak usah diusahakan. Karena mati itu suatu lepas. Iya. Tapi yang mau kita usahakan, saya pengen usaha agar matinya saya tetap membawa iman. Caranya bagaimana? Maka jadilah orang Islam yang baik. Pelajari isinya agama Islam dengan baik, pelajari isinya rukun iman dengan baik, agar kita jadi orang Islam yang baik dan benar. Jangan sampai ketika kita jadi orang Islam, keislaman kita nanti tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena kita tidak menjalankan aturan-aturan yang benar di dalam agama Islam. Jadi pegang kuat-kuat agama ini, jangan sampai kita melirik kepada yang lainnya. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti akhir zaman orang memegang agama sama seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas, kalau dilepas dia kafir. Maka sekarang zaman ini mulai mendekati kita. Banyak fitnah-fitnah yang kecil, belum sampai fitnahnya Dajjal. Fitnah-fitnah itu telah mengeluarkan kita dari agama. Sekarang contoh kita sedang kena wabah corona yang banyak sekarang ini. Banyak orang gara-gara hanya kena corona dia menggadaikan agamanya, dia menjual agamanya, dia melakukan apa saja demi kehidupannya. Dianggap gara-gara corona rezeki saya seret, hidup jadi susah, keadaan jadi tidak seberang, juga tidak tertentu, kacau balau semua. Ini semua gara-gara corona. Baru kena virus yang kecil ini, imannya goncang, imannya goyah, keislamannya tidak lagi bagus. Maka ini harus kita jaga. Setelah ini nanti akan lebih banyak fitnah-fitnah yang akan kita alami. Karena itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa akhir zaman nanti akan datang fitnah bertubi-tubi terus satu demi satu sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka kita berpesan dengan adanya rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya berisi kebaikan-kebaikan, tausiah-tausiah agama, maka
kita pilih mati husnul khotimah. Mudah-mudahan matinya dalam keadaan lagi ngaji. Amin ya rabbal. Maka kita semua berharap mudah-mudahan yang hadir di Maulid ya Rasulullah SAW ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati kita terbuka, hati kita penuh cahaya Rasulullah, hati kita penuh cahaya tauhid, hati kita tambah cinta kepada Rasulullah SAW, hati kita tambah rindu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allah tambahkan kecintaan di hati kita, Allah tambahkan rindu di hati kita, Allah jadikan kita rindu kepada apapun yang Allah ciptakan. Allah jadikan hati kita menjadi hati yang iman yang kokoh, iman yang tidak bergoncang-goncang dengan fitnah yang bermacam-macam. Allah jadikan hati kita hati yang kuat, tetap mempertahankan iman Islam sampai nanti datangnya hari kematian kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bisa mati dalam husnul khatimah, selamat di dunia, selamat di akhirat, mendapatkan keridhaan Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja ada Allah yang berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam alaika ya Rasul salam